Halo guys, welcome to my channel calon aktor. Jadi guys, di video kali ini Mimin akan memperlihatkan alur cerita Tangsan mulai berlayar untuk menuju Pulau Dewa Laut, yang nantinya Tangsan akan bertemu roh binatang 1 juta tahun, yang sangat menyeramkan, bahkan kekuatannya lebih dari Raja Kera, yang membuat Tangsan hampir tewas oleh binatang jiwa ini. Nah, gimana ceritanya? Langsung aja kita mulai. Yang dimana di awal cerita ini Tangsan yang sudah tiba di kota laut. Tangsan di sini akan pergi menuju Pulau Dewa Laut, tapi sebelum keberangkatannya Tangsan dan Daimubai pergi ke sebuah lelang, yang ternyata di lelang itu menampilkan sebuah kapal selam yang sangat indah. Kemudian si pelelang itu pun mengatakan, "Selamat siang semuanya. Biarkan saya memperkenalkan kapal ini." Kemudian si pelelang itu pun mengatakan bahwa kapal ini adalah sebuah kapal legenda, yang disebut kapal Jurang Naga. Kapal ini bisa dinaiki oleh 20 orang dan kapal ini juga bisa diperbesar oleh kekuatan roh, dan ditambah kapal ini juga mampu menyelam sampai kedalaman 300 meter. Kemudian si pelelang itu pun mengatakan ada yang tertarik. Namun lucunya di sini tidak ada yang tertarik kepada kapal tersebut. Kemudian Tangsan pun sangat senang dan dia menawarkan kapal itu dengan 50 koin emas, dan berakhir kapal tersebut pun dibeli oleh Tangsan. Kemudian setelah itu cerita pun berlanjut, Tangsan dan yang lainnya pun akan pergi menuju Pulau Dewa Laut. Kemudian Tangsan yang lainnya pun berdiri di sebuah pelabuhan dan akhirnya sebuah kapal mendekat menuju pelabuhan. Dan kapal tersebut ternyata sudah dipesan oleh Ningrongrong dan kapal tersebut sangat kuat dan indah. Tangsan melihat kapal ini sangat terkejut karena kapal ini sangat besar. Tangsan berpikir mungkin ini bisa menampung 2000 ton dan juga bisa bertahan dari serangan monster jiwa berusia 10.000 tahun. Kemudian Tangsan dan yang lainnya pun bergegas naik ke kapal tersebut, dan di dalam kapal itu, Tangsan dan anggota lainnya sudah disambut oleh sang kapten kapal, yang ternyata Ningrongrong juga yang sudah menyewa orang-orang ini. Sang kapten pun mengatakan, "Halo. Senang bertemu dengan kalian semua, aku Der kapten kapal ini," dan perjalanan pun dimulai, dan Oscar mengatakan, "Ayo kita pergi ke tempat yang jauh." Kapal segera mulai bergerak, dan sang kapten juga mengatakan, "Ayo kita berlayar." Dan kapal ini sudah memiliki nama, yaitu Iblis Lautan. Namun di sini Ma Hongjun mengatakan, "Jangan pedulikan dia. Kita yang akan menamai kapal ini, sudah kuputuskan namanya Phoenix. Phoenix, ayo kita berlayar menuju dunia baru." Kemudian perjalanan di laut pun sudah 15 hari kemudian Tangsan dan yang lain sudah berada di lautan yang sangat luas. Sang kapten kapal pun mengatakan, "Wah, pemandangan yang sangat indah bukan?" Sambil memberi makan burung putih yang berada di kapal itu. Kemudian Susuking mengatakan, "Benar sekali, pemandangan ini sangat indah." Kemudian cerita pun berpindah kepada Tangsan dan yang lain yang sedang melihat sebuah lentera emas yang dibawa oleh Daimubai. Yang ternyata lentera ini adalah salah satu benda untuk beradaptasi di lautan. Kemudian setelah itu kapten kapal memberikan makanan untuk Tangsan dan yang lain. Dan kapten kapal itu mengatakan, "Pembicaraan apa yang kalian lakukan? Ayo kita makan." Kemudian anggota Shrek dan lainnya segera berkumpul di tempat makan. Dan lucu di sini anggota Shrek minta kapten kapal untuk menceritakan dongeng yang menyeramkan tentang monster laut. Kapten kapal sangat kaget, dan dia mengatakan, "Jika kalian mendengar tentang cerita monster-monster laut di pertama kalian berlayar di lautan ini, kalian akan terkena kesialan, dan terlebih lagi di kapal ini ada beberapa perempuan." Namun Ningrongrong, Xiaowu dan yang lainnya pun tidak mempedulikannya, dan mengatakan, "Kami suka kesialan, maka dari itu jangan khawatir." Kemudian sang kapten kapal yang mendengar itu pun, "Ayo kita bercerita." Dan sang kapten kapal pun mulai bercerita, "Beberapa tahun ini menurut pandangan orang biasa, monster roh lautan sangat kuat, dan menakjubkan seolah-olah dari dunia lain. Tapi sebenarnya iblis roh lautanlah penguasanya. Iblis roh lautan menempati wilayah yang berbeda-beda, dan dalam masa hidupnya dikategorikan dengan beberapa level." Kemudian dengan semangat anggota Shrek meminta sang kapten menceritakan monster iblis lautan berlevel dewa kematian. Sang kapten yang mendengar itu pun sontak sangat kaget, dan sang kapten mengatakan tidak pernah ada seorang pun yang pernah melihat sosok iblis dari monster lautan, dan mereka hanya bisa menebak dari rumor-rumor orang-orang di kota laut.
dan sang kapten mengatakan bahwa ada 3 iblis roh lautan berlevel dewa kematian. Mereka semua adalah Raja Laut legendaris yang kejam sejak zaman dahulu kala, dan menurut rumor yang beredar taring roh dari iblis itu mampu menenggelamkan apapun yang ada di hadapannya, dan jika ada sebuah kapal yang melewati daerah sang iblis mereka hanya akan kembali dengan tulang-tulang dan kapal yang hancur berantakan. Yang membuat para anggota Shrek sangat ketakutan saat mendengar cerita dari sang kapten itu. Kemudian setelah itu sang kapten pun tertawa, "Apa kalian sekarang ketakutan dasar orang-orang baru?" Anggota Shrek hanya terdiam dan sambil mengatakan, "Apa kau bercanda?" Kemudian sang kapten mengatakan, "Jangan khawatir, mereka tidak akan muncul. Jika tidak ada harta karun yang berharga di dekat mereka, dan yang harus kalian khawatirkan adalah sosok iblis lautan." Kemudian Tang San pun menjawab, "Bukankah kapal ini bernama iblis lautan?" Sambil tertawa seperti penjahat sang kapten pun mengatakan, "Kami adalah mimpi buruk bagi orang-orang yang berlayar." Kemudian anggota Shark mengatakan, "Apakah kau seorang bajak laut?" Dan kapten pun mengatakan, "Selamat, tebakan kalian sangat benar." Dan ternyata di sini makanan yang sebelumnya dimakan oleh Tang San dan anggota Shrek yang lainnya pun itu sudah diracun oleh sang kapten. Kemudian sang kapten pun tertawa sangat senang. Dai Mubai yang mendengar itu pun terkejut. Apakah itu benar makanan ini semua telah diracun? Kemudian sang kapten pun mengatakan itu tidak beracun, namun ini adalah sebuah kaldu rahasia. Namun di sini sangat lucu, karena Suzu King, dia terus makan walaupun sang kapten mengatakan bahwa makanan itu telah dicampur kaldu rahasia. Sang kapten terlihat kebingungan melihat Suzu King, namun tidak lama Suzu King pun dia pingsan. Sang kapten melihatnya tertawa terbahak-bahak. Kemudian setelah itu pun tidak lama, Ma Hongjun yang sebelumnya ke kamar kecil dia kembali dan mengatakan apa acara makannya sudah selesai. Kalian sangat tega menghabiskan semua makanannya, bagaimana dengan semua kepercayaan kita? Kalian sangat jahat, kita berpisah sekarang. Para perompak yang melihat tingkah laku Ma Hongjun pun kebingungan, dan sang kapten mengatakan biarkan orang bodoh itu, kita rayakan kemenangan kita. Dan para perompak itu mereka bersenang-senang. Akan tetapi tidak lama setelah itu para anggota Shrek terbangun, yang ternyata para anggota Shrek itu hanya berpura-pura pingsan, dan seketika para perompak itu pun sangat kaget dan ketakutan. Anggota Shrek lainnya mengatakan, ternyata akting kita berhasil membodohi perompak ini. Ini sangat tidak terduga kan, apa kalian terkejut? Dan Oscar mengatakan, apa kalian ingin tahu, efek kaldu kalian terlalu lemah untuk menghadapi orang-orang seperti kami. Kemudian setelah itu salah satu dari perompak itu pun mengatakan jadi kalian hanya berpura-pura. Dan di saat waktu bersamaan sang kapten pun sangat marah dengan kejadian ini dan dia mengeluarkan lengan aslinya yang ternyata lengan aslinya adalah sebuah lengan gurita. Dan lucunya di sini Tang San langsung mengeluarkan ranah dewa pembunuhnya dan langsung menghajar kapten kapal itu dengan sekejap. Dan setelah Tang San mengalahkan para perompak itu di luar kapal, sesuatu aneh terjadi yang membuat semua orang pun kaget. Dan sang kapten mengatakan, "Hei, lepaskan aku, ini adalah roh iblis Raja Lautan." Yang ternyata benar saja roh iblis lautan muncul, dan roh iblis itu pun langsung mencoba menyerang kapal yang Tang San naiki. Dan Tang San mengatakan apakah ini adalah roh iblis lautan. Dan seketika kapal Tang San pun langsung terbang ke atas langit. Nah guys, itu sedikit cuplikan perjalanan Tang San ke Pulau Dewa Laut. Nah guys, jangan lupa subscribe untuk melihat kelanjutannya.